A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Al-ayah. Orang-orang tua kami, para penispuh, para alim, ibu-ibu, wabil khusus keluarga besar pengurus Masjid Nurul Iman yang dikomandani oleh Bapak Haji Samsuri SH dengan Ketua Penasehat Bapak Haji Herbert dan seluruh kawan-kawan, Bapak Ustadz Yayat, Bapak Ustadz Nisar, termasuk MC Muhammad Dafa, dan seluruhnya yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Semoga Allah terus memberikan kebahagiaan, kesehatan lahir dan batin untuk kita semua. Barangkali tiada kata yang paling pantas kita ucapkan sebagai hamba Allah yang lemah selain kalimat syukur alhamdulillah. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai kepada kita umatnya. Mudah-mudahan atas izin Allah semua kita selamat dan akan mendapat syafaat di yaumil kiamah nanti. Amin. Singkat saja, malam ini kita silaturahim memperingati perjalanan sebuah peristiwa besar yang merupakan mukjizat terbesar setelah Al-Quran. Diperjalankannya seorang hamba Allah, hamba pilihan, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik dari Palestina menuju Sidratul Muntaha. Di puncaknya Al-Mustawa, sebuah panggilan dari Sang Khalik pencipta alam semesta kepada seorang hamba tercintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu memiliki misi dan maksud misi itu adalah menerima perintah sholat 5 waktu sehari semalam sebagai sebuah hadiah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alat komunikasi terbaik seorang hamba kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Itu singkat, kira-kira definisinya Pak Haji Nizar ya, supaya kita memahami secara singkat, padat, lalu kita meningkatkan, meneguhkan diri untuk sholat sebagai hadiah terbesar, karena saat itu atau peristiwa ini terjadi disebabkan oleh kesedihan yang luar biasa yang dialami oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gelisah,
sedih, galau. Bisa dibayangkan, ini peristiwa kurang lebih 1 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Di daerah tempat ia lahir pun Nabi Muhammad itu dikucilkan, diboikot, dibenci, diusir, bahkan kalau bisa dibunuh. Orang-orang yang mencintainya, yang mendukung kehidupan perjuangannya pun dipanggil oleh Allah. Istri tercinta Siti Khadijah, penopang pendukung utamanya pun paman beliau Abu Thalib meninggal dunia. Tahun itu disebut Amul Hazan, tahun duka cita. Siapa yang tidak bersedih, siapa yang tidak berduka saat orang-orang tercinta dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Tapi Allah sang Khalik tidak diam. Dia tahu hambanya ini membutuhkan litasbit, litakrim, listi'dadil quwwah. Diteguhkan hatinya, dimantapkan jiwa raganya, diakui litakrim, ia manusia mulia, berakhlak agung dan mulia. Wa innaka, sesungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang tinggi, agung dan mulia. Engkau tidak sendirian. Tapi setelah kuberikan kabar gembira, linuriyahu min ayatina, aku akan tayangkan semua yang nyata dan yang gaib. Kira-kira begitu. Nanti kau pulang dengan hasil membawa perintah sholat, karena setelah ini perjuanganmu listi'dadil quwwah, jiwa ragamu menjadi kuat. Perjuanganmu belum selesai, dakwah ini tidak boleh berhenti. Kira-kira gitu Pak. Pokoknya saya mau singkat malam ini. Karena tadi malam itu banyak ceramah saya, lebih dari 2 jam. Saya sendiri lupa apa yang saya omongin. Enak yang inti-intinya aja malam ini, iya kan? Ini terima kasih betul sama beliau ini, Pak Haji Herbert. Mungkin ya, kalau tidak diundang beliau di silaturahimi kita menjadi media, ya saya tidak ketemu Pak Nizar, tidak ketemu Pak Haji Samsuri, Pak Ustadz Yayat yang enak bacaan Qur'annya, qori kita Ibnu Qayyim, ya, ibu-ibu yang ya cantik-cantik lah, nggak ada yang ganteng ya, bapak-bapak ya tidak. Jadi tentu pahalanya banyakan beliau lah dari saya, apalagi kalau ditambah pulangnya, ditambah doa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya tidak menceritakan tentang arti makna segala macam. Kalau secara bahasa kan Isra jalan malam, Mi'raj naik waktu malam. Jadi kalau ibu-ibu bapak-bapak berangkat dari rumah menuju masjid ini waktu malam, secara bahasa berarti Isra. Bapak-bapak waktu naik di malam hari berarti Mi'raj. Tapi secara istilah itulah perjalanan seorang hamba. Lanjut ribut ini kenapa? Padahal saya udah ngelewatin aja itu sebenarnya. Tapi memang cerdas-cerdas keluarga besar Masjid Nurul Iman ini ya. Iya baru connect ya. Ya. Satu malam Laila. Jadi arti Laila tadi 2 kali diulang sama Qori tadi. Laila waktu malam, dan tidak sampai 1 malam. Biasanya undangan teristimewa itu memang malam hari. Nabi dipanggil oleh Allah malam hari dengan kendaraan jet set, kendaraan pilihan, buruk. Tapi nggak ada wajah-wajah yang cantik-cantik itu udah ngarang itu gawean Yahudi ya, Israel ya. Memang Yahudi Israel itu memang itu gaweannya ngacak-ngacak dunia ini kan.
Ya, biarin aja nanti juga hancur sendiri. Ya, mereka sangka kalau Palestina setiap hari digempur begini rata dengan tanah, mereka sangka mereka menyerah. Tidak. Kalimat la ilaha illallah itu akan berkumandang semakin deras, semakin keras, semakin dahsyat. Kelihatannya aja sakit mereka, darah bercucuran, berceceran di mana-mana. Tidak, itu menjadi saksi nanti di akhirat. Itu sebabnya saya, ibu, anak-anakku sekalian, paling tidak kalau tidak bisa memberikan sesuatu, doa untuk mereka. Nanti dengan bangga Nabi Muhammad mengatakan, kau tidak pernah membantu memang, tapi kau doakan saudara-saudaramu di Palestina, di Baitul Maqdis, tempat peristiwa Isra dan Mi'raj nan agung ini. Bayangin, itu ada bekas tempat tambatan buruknya itu, Bu. Di sana itu. Kalau nggak percaya, ajak saya ke sana. Iya. Iya ada. Jadi kan waktu dia mau Mi'raj itu diikat itu si buruk itu nggak sanggup ikut ke langit. Jadi naik buruk itu sekelebat itu hanya dari Mekah ke Palestina. Setelah itu Mi'raj dia, langit pertama, langit kedua sampai langit ketujuh, baru ke Sidratul Muntaha di Al-Mustawa. Nabi berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Caranya wallahu a'lam. Enggak berhak kita tahu, mau tahu aja, kepo aja. Yang penting perintahnya adalah perintah salat 5 waktu. 5 waktu itu sama dengan 50 waktu. Karena kita ini orang-orang iya, baik badannya maupun barangnya, amalnya. Jadi sebenarnya umat Nabi Muhammad itu kecil-kecil, maka dikasihlah amal yang besar. Amal yang besar itu adalah 50 waktu yang disingkat menjadi 5 waktu. Pahalanya gegoh-gawoh, sarua baik, sami mawon, tinggi nilainya. Sebab kalau dihitung-hitung antara amal dengan dosa, coba hitung kalau nggak percaya di rumah. Banyaklah dosa, banyaklah maksiat. Itu sebabnya surga itu bukan karena amal, tapi karena rahmat Allah. Iya, kalau satu saat nanti misalnya bapak-bapak duluan masuk surga, kan kelihatan ini. Dari wajah-wajahnya kan kelihatan nih, ibu-ibu lihat tuh. Yauma tabyadu wujuh, wajah-wajah seperti ini, wajah-wajah yang gembira, ceria, tulus, mudah-mudahan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada wajah-wajah ya itulah, bingung. Yauma tabyadu wujuh, wajah-wajah seperti ini insya Allah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya sebagian saja memiliki wajah-wajah bermasalah. Semakin banyak masalah, semakin hebat, dahsyat solusi yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Semakin tidak banyak masalah, tentu kecil. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Jangan dibiarkan saja mereka, hai Muhammad, mengucapkan iman kepada Allah, belum datang kepada mereka sebuah ujian. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum masathumul ba'sa wad-dharra wazulzilu hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Bagi orang beriman itu jangan kaget kalau sudah kepepet baru dia ditolong. Percaya nggak? Kalau nggak percaya, iris kuping ibu-ibu. Saya perhatiin orang-orang beriman itu kalau udah kepepet, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah datang, biasanya tas. Allah Maha tahu, dia tidak ingin hambanya ini kecewa. Setiap pinta dan doanya Allah berikan. Memang ada yang cash,
ada yang kredit, ada yang diganti, ada yang tunda. Sabar. Oke, kita berpacu dalam berarti nenek-nenek ini ya. Ini zaman tahun 85-an itu. Hanya 2 poin berarti kita malam ini. Pertama, latar belakang terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj. Latar belakangnya oleh karena Allah ingin menggembirakan hati seorang hamba tercintanya, Nabi Muhammad. Poin yang kedua, tentu dengan rasa gembira itu Allah hadiahkan. Sampai-sampai satu-satunya perintah yang tanpa perantaraan malaikat Jibril cuman betapa pentingnya sholat ini. Perintah yang lain, zakat, haji, segala macam itu cukup dikirim utusan Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad. Tapi ini, sholat ini dipanggilnya dia. Hadiah terbesar, ringan. Cuman berapa? Kalau maghrib 3 rakaat, isya 4, subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3. Itu pun kalau normal. Kalau tidak normal bisa dikosor, bisa dijamak kosor, bener nggak? Kalau dia tidak sanggup berdiri, duduk. Beliau duduk tadi ya, enak bener. Nyamar beliau ini sebenarnya. Kalau suruh pimpong menang padahal. Tapi sholat duduk dia. Iya. Tapi kan ini memang yang jelas setelah duduk, kalau tidak sanggup duduk apa Bu? Berbaring. Iya. Kalau tidak berbaring, pakai isyarat. Ini saking nggak boleh lagi Pak diganti sholat ini. Saking pentingnya. Karena awal nanti di akhirat yang ditanya tentang sholatnya, yang lain sisanya. Fit and proper testnya itu sholat. Itu sebabnya bersyukur jadi jadi ibu-ibu itu tanya jawab sama malaikatnya itu nanti sedikit. Kalau kami ini banyak bener, bisa lebih dari 500 pertanyaan. Iya, kalau ibu-ibu sebentar tanyanya, bagaimana sholatmu, bagaimana kehormatanmu kau jaga demi keluarga, cuman itu. Iya, lah kalau kita ini, bagaimana anak perempuanmu, itu tanya anak perempuannya dulu. Bagaimana istrimu, bagaimana ibumu, yang perempuannya dulu, karena itu tanggung jawab kita. Itu sebabnya warisan itu, walaupun laki-laki ini dapat 1, perempuan setengah, kalau laki-laki ini habis, karena dia ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, tanggung jawab dia untuk banyak. Kalau ibu-ibu dapat warisan itu dikasih, mau dia makan, mau dia untuk sendiri, tidak dibagi-bagi, no problem bagi dia. Enggak ditanya lagi di akhirat. Kalau ibu-ibu ditanya cuma di akhirat tuh, bagaimana sholatmu, bagaimana kehormatan dirimu. Sudah, berbakti kepada suami, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Itu kalau kita Pak, coba kalau nggak percaya, iris kuping bapak. Itu berat. Itu sebabnya terima kasih Allah memberikan rahmat itu, surga sebagai hadiah. Jadi bahwa saya yakin semua masuk surga, amin. Yakin. Yang penting jangan musyrik. Udah, itu aja sebenarnya. Musyrik nggak diampuni. Benar itu. Kedukun-dukun nanya-nanya sama paranormal, nggak yakin dengan ud'uni astajib lakum. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Enggak yakin semua pinta akan dikabulkan,
Lalu dia bertanya kepada mereka-mereka yang kau anggap tahu, tidak tahu apa-apa mereka itu. Dukun-dukun, kumpulinlah kalau nggak percaya dukun sebenar Lampung ini. Mau adu apa sama orang beriman kayak beliau-beliau ini? Nggak tahu, dibohongin itulah. Tapi setan tuh hebat memang ya, provokatornya kan, supaya percaya. Padahal itu menggelincirkan cara setan supaya kita jauh dari Allah. Ingat tuh ya, musyrik-musyrik ini payah. Kalau ada sedikit-sedikit udah mulai taubat lah. Taubat, insya Allah diterima, pasti masuk surga. Pasti itu, nggak bisa enggak itu. Qurannya jelas, hadisnya jelas. Saya dari dulu memang sama Quran ini 1000% yakin benarnya. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Yang lain itu sisa, Pak. Sumber-sumber yang lain itu sisa-sisanya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saya pesan. Ini kan kita sebentar lagi ingin memasuki bulan suci. Nah, dalam songsong Ramadan tentu kita tahu Rajab ini bulan apa, Bu? Bulan menanam. Betul? Sya'ban bulan menyiram, memupuk. Dan Ramadan bulan memanen. Itu sebabnya ulama-ulama salaf dulu. Jadi 6 bulan itu sudah berdoa ke depan, mempersiapkan diri. Lalu 6 bulan sebelumnya jadi pelajaran. Ke depan dia rasa takut. Itu sebabnya walaupun ini hadis, tapi ini diulang-ulang oleh ulama. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna ramadan. Ada tambahan wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahilah bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Pertemukan kami ya Rabb dengan bulan Ramadan. Kemudian kabulkan semua pinta setiap doa hamba-hambamu. Itu kan? Mau sehat, mau ketemu Ramadan. Orang beriman itu apa ya? Bergairah betul ketika dia menghadapi Ramadan itu. Bergairah, dia persiapkan diri. Bahkan dia memohon, meminta langsung ya Rabb, karena itu bulan ampunanmu ya Rabb, bulan rahmatmu ya Rabb, pertemukan kami ya Rabb. Bila perlu matikan kami di bulan itu ya Rabb, asal engkau ridho, penuh rahmat untukku ya Rabb. Kan cepat atau lambat kita ini kan meninggal juga, betul nggak? Cuman siapa duluan itu yang rahasia Allah. Misterius problem kata orang mati itu. Kalau nggak ibu duluan, saya belakangan. Atau saya belakangan, bapak-bapak duluan. Itu memang rahasia, bukan daftar urut dia. Kalau daftar urut Z terakhir, saya nggak mau terakhir. Terakhir itu nggak ada kawan, siapa yang nguburin saya? Tengah-tengah itulah yang enak, ya kan? Beliau ini insya Allah lah. Masih lama, maksud saya masih pimpong, ya masih, pokoknya itu silaturahim ya habis subuh jalan-jalan itu ya, itu membuat panjang umur itu Pak. Yang penting sehat, bisa, pokoknya saya pengen doanya ya Allah, kalau bisa masa pensiun saya nanti, ya kayak bapak-bapak ini ke masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Supaya mendapat petunjuk, Pak, kumpul-kumpul di masjid ini. Bimbingan Allah datang. Provokator-provokator dari iblis laknatullah alaihi itu minggir. Karena obrolan kita kan yang bagus-bagus, coba dari maghrib sampai isya males pulang dia, ya. Nanti makan-makan malam lah di rumah habis sholat isya. Alangkah nikmatnya itu. Enggak semua Pak, dari ribuan orang cuman bawa bapak yang sanggup berjamaah. Amin. Itu payah Pak, menggerakkan kaki itu jangan main-main Pak. Kalau nggak biasa ke masjid, malah dia asing masjid.
kudo J. Iya kan? Kaget Pak. Pesan saya, anak-anakku sekalian nih yang muda-muda, yang kemarin-kemarin kurang fasih, belajar sama beliau, belajar sama ahlinya ya ayatnya. Yang jadi imam minimal seperti tadi bacaannya, tartil, waratilil Qur'ana tartila. Pak Imam tadi, Pak Ustadz Yaya tadi enak kan? Kita juga bisa merenungi apa yang dia baca. Tapi jangan terlalu cepat-cepat juga. Pokoknya yang tengah-tengah. Apalagi Ramadan. Gak usah kita contoh-contoh yang di YouTube itu. Amin. Wah, apa saya bilang ini? Itu kalau saya Tuhan, saya ketok palanya itu sebenarnya. Biasa aja lah kayak tadi. Sebab yang namanya Al-Fatihah itu langsung dijawab Allah, direspon oleh Allah langsung itu Bu. Pak, menurut hadits qudsi ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah jawab, hamidani abdi, hambaku telah memuji, menyanjungku. Dia bangga Pak sama hambanya itu. Ar-Rahmanir-Rahim, rahimani abdi, hambaku telah bersyukur, berterima kasih kepadaku. Maliki yaumiddin, mulki abdi ay majjadani abdi, hambaku telah mengakui aku adalah king of king, raja di raja, mengakui kerajaan kekuasaanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Kalau ini ku bagi dua kata dia, ada hak, ada wajib, ada kewajiban, ada hak. Benar gak tuh? Iyyaka na'budu wa iyyaka nas. Jadi mengabdi dulu baru meminta gitu kira-kira itu. Jangan minta terus nggak pernah. Kewajiban kita sebagai muslim kita taati. Jadi imbang. Hadza baini wa baina abdi wali abdi masa'al, apa saja yang kau pinta aku kabulkan. Itu tadi dikabulkannya sabar, ada yang cash. Saya belum pernah ngerasain minta langsung dapat. Entah kalau bawa bapak pernah nggak itu? Tak gitu, minta 2 miliar, tak langsung datang 2 miliar. Enggak, rupanya itu khusus para nabi. Saya cek di sejarah itu nggak ada. Memang ulama-ulama kontemporer kayak kita ini, kiai-kiai itu semuanya dikredit sesuai kebutuhan, minta segini terus ya dikumpul-kumpul miliaran juga akhirnya kan. Benar nggak? Saya dulu pernah nyoba kalimat ini, hadis qudsi ini depan Ka'bah itu, ya Rob, coba berikan kepadaku 2 miliar setelah aku pulang ke Kaliawi. Ya, orang Kaliawi saya ini. Udah itu seminggu saya tunggu, enggak juga ini 2 miliar ini. Rupanya enggak Pak. Padahal itu di multazam saya ulang-ulang itu. Iya, di multazam katanya kan multazam wajib untuk dikabulkan semua pinta dan doa. Iya kan? Enggak juga. Oh, berarti modal Zainal Hakim itu dikredit sesuai kebutuhan. Untuk anak cucung, saya kan udah 4 cucung tuh, cucung untuk susu dia, anak-anak sekolah itu mungkin ya, bapak-bapak juga ngerasain lah. Atau diganti doa kita itu, minta ini dapatnya itu. Ya Allah, ya makana itu ya Allah, saya bujang tua ya Allah misalnya. Karena dia serius sama Allah, ya Rob, kawan-kawan saya sudah punya jodoh, mereka kadang-kadang sudah membawa keturunannya, Rob, saya masih saja begini, tolong ya Allah, saya juga diberikan jodoh terbaik untuk saya ya Allah, tidak perlu kaya tapi cantik ya Allah, paling enggak kayak Desirat Nasari ya Allah. Akhirnya karena dia ini serius minta, minggu depan ternyata dikabul oleh Allah. Dapat wajahnya seperti Omas, diganti. Yang ketawa agak dosa itu dikit. Saya nggak bilang Omas jelek ya,
minta ini dapat itu. Asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi yang kamu anggap buruk justru itu baik dalam pandangan Allah untukmu, atau sebaliknya kau tidak mengerti apa-apa tentang kehidupan ini. Allah Maha tahu apa yang seharusnya kulakukan, kuberikan. Kira-kira gitulah ya. Ada nggak tuh yang kayak gitu tuh? Minta ini kok dapatnya itu gitu loh. Pernah nggak? Rasain lah. Karena ini hadis sahih ini. Iya. Atau ditunda. Doa kita itu tadi kan diganti. Ini ditunda. Nah ini butuh kesabaran. Kadang-kadang ditundanya sampai hari kiamat. Iya. Benar itu. Awalnya saya agak kecewa dengan kalimat ini. Sampai kiamat ditunda. Apa saya bilang? Saya ketemulah sebuah riwayat sahih. Rupa-rupanya nanti orang-orang yang ditunda betulan, semua pinta doa, harapan, permohonan seorang hamba tidak diberikan di dunia. Ternyata Allah nanti tampil. Wahai hamba-hambaku, kumpul, yang tidak beruntung di dunianya, tidak begitu kaya, tapi kalian terus menerus tekun mengabdi kepadaku, menyembah aku, meminta kepadaku, tidak menyekutukan aku, dan saat itu doa kalian tidak kukabulkan. Hari ini aku raja di raja, akan kukembalikanlah semua pinta-pintamu itu dalam genggamanku. Dikembaliinnya Pak. Ambil. Kau dulu miskin tapi tetap teguh beriman. La ilaha illallah, menyebut namaku, menyebut kekasihku Muhammad. Kini saatnya pilih pintu surga mana yang kau mau. Jadi orang miskin masuk surga, orang kaya juga masuk surga. Memang ada 8 pintu apa 7 pintu itu surga itu. Pilih sendiri sesuai apa, karena iya, pilih aja nggak apa-apa itu. Kalau Bapak biasa nggak bisa sholat malam gitu, pilih yang lain. Kan ada yang sholat malam rajin, ada yang enggak gitu. Pilih sodakohnya, pintu sholatnya. Padahal kan kalau malam itu kan aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masyhuda. Ya kan? Subuh sudah mulai itu malaikat menjadi saksi. Baru wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Enak loh tahajud itu Pak, kalau sendirian kan sambil nunggu Barcelona sama Real Madrid. Iya, jangan semuanya bola, semuanya hobi kita. Sambil tunggu kan sepi juga itu, ngomong sama Allah, ngobrol gitu ya, sesekali nikmat itu. Kalau nggak sanggup cari pintu yang lain. Itu sebabnya fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Kita semua jangan merasa yang paling suci, paling bersih, paling benar, orang lain salah. Jangan, percaya aja Pak. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntung orang yang karena dia introspeksi diri sampai dia tidak sempat membuka aib saudaranya. Percaya aja. Kalau merasa diri hebat itu kan gawat itu. Ujub masuk ke dalam hati, dia ngomong gini, di Nurul Imanin cuman gua yang soleh. Misalnya itu ujub itu udah mulai. Nah, kalau udah ada pikiran itu, iblis masuk. Mulai dia sombongnya. Pada puncaknya dia, ana rabbukumul a'la. Fir'aun, saya Tuhan. Kalau gitu kalian sudah ngebangga-banggain saya. Tahapan Pak semuanya. Maka yuk kita ikhlas sajalah. Wa khafifil himlah fa innal aqabata qaudun. Ringankan beban kita karena bukit yang kau daki itu amatlah tinggi.
Kalau tahu bukit itu tinggi, gunung itu tinggi, jangan terlalu berat beban yang kau bawa. Kira-kira itu. Wakhlisil amal, ikhlaskan amal. Orang ikhlas itu insya Allah terhindar dari S3. Stres, stroke, selesai. Benar. Pokoknya gitu aja, mengalir gitu aja. Ada rezeki berbagi, ada rezeki berbagi. Pokoknya apa ya? Tidak butuh mendapatkan pujian orang lah. Itu udah belajar. Biarin aja gitu. Mau jadi pengurus nggak jadi pengurus, tetap rajin ke masjid. Pengurus itu kan hanya pergantian tanggung jawab, betul nggak? Pokoknya yang dulu yang lama, bila perlu yang lama-lama yang jadi pengurus dulu nggak rajin lagi, kita ke rumahnya. Assalamualaikum, yuk kita ramein lagi lah, ya kan? Kira-kira gitu. Pokoknya jangan ada hati dan niat yang kurang baik di dalam setiap hidup dan kehidupan di dunia ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka apa jawab Allah? Hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Baru yang terakhir, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semua itu amin itu. Waktu setelah amin selesai, seluruh makhluk itu, malaikat amin, makmum amin, termasuk imam juga amin. Hadza li abdi, kata Allah. Ini khusus untuk hamba-hambaku. Kan semuanya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kan doa kita, betul enggak? Hadza li abdi, ini khusus untuk hambaku, wali abdi masa'al, apa saja yang diminta pasti kukabulkan. Itu sebabnya sholat jangan tergesa-gesa, baik bacaan maupun gerakan. Lebih-lebih Al-Fatihah masuk dalam rukun yang 13 dalam sholat. Kan ada rukun, ada wajib, ada mubah, itu kan. Kita yang rukunnya ini nggak boleh lupa lah kalau membaca Al-Fatihah. Tapi kalau ayat yang lain lupa, misalnya wattini wazzaituni watturi sinina wa hadzal baladil amin dan seterusnya, karena illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq. Anak kedah nggak nyambung masuk ke awal asri, ya kan? Langsung aja Allahu Akbar, itu nggak salah. Oke? Pernah nggak ibu-ibu? Kan ilal ladzina amanu wa amilus solihat, ada falahum ajrun ghairu mamnun kan? Kalau watini tadi, ini wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dimaafin sama Allah itu. Nah, jangan terlalu lama, baik yang ceramah maupun yang tata cara sholat. Oke? Gerakan sesuaikan saja, sesuaikan kemampuan. Boleh dia lama kalau nggak sengaja. Kan dulu ada lama betul sujud, sampai bingung jemaahnya. Akhirnya ada satu orang preman itu panjang, dia intip ini, kenapa nggak bangun-bangun bapak, sampai bercucuran air mata. Rupanya kumisnya nyangkut. Itu sejadahnya pakai bambu. Nah, kalau itu kan nggak sengaja, dia mau bangun nyangkut, itu tidak sengaja. Tapi yang jelas hidup sederhana termasuk tata cara ibadah. Badan kita ini ada hak-hak juga, Pak. Ya, sudahlah, sesuaikan aja kayak Nabi itu, nggak lama-lama amat dia, kecuali untuk pribadi ya, malam dia tuh. Kalau untuk berjamaah itu biasa aja. Setelah dia Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, zikir dia. Udah tuh Subhanallah Subhanallah 33 kali, udah tuh. Tutup dengan doa masing-masing. Ya kan? Jadi kalau di sini mau diramein boleh ya. Karena kalau nggak ada NU juga di dunia ini sepi masjidnya.
Jadi makam NU Muhammadiyah itu kalau menurut saya hebat, ya kan? Cocok betul. Tapi kalau semuanya Muhammadiyah, di dunia ini sepi masjid, ya kan? Di Kaliawi tetap saya itu ada. Akhirnya saya suruh lah, karena saya imam tetapnya di situ. Kita bikin rame bagaimana caranya, kita campurin antara pemuda Muhammadiyah sama pemuda NU biar rame lah. Akhirnya alhamdulillah, yang dulu berdebat tentang kunut nggak kunut, ya kan, tentang kompak semua. Pengajian itu nggak lagi mikir dia orang Muhammadiyah, dia itu orang NU, nggak lagi, udah moderat gitulah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, umat tengah-tengah. NU lahir tahun 26, Muhammadiyah tahun 12, Persis 11, ya kan? 1911. Gitu. Organisasi rupanya itu semua Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah apa? Sepanjang syahadatnya sama, dia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saudara kita semua. Baik, itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Simpulkan sendiri ya. Pokoknya yang kira-kira nggak tepat nggak usah dipikirin. Ah, nggak tepat ini, ngapain? Nggak usah dipikirin, malah S3 tadi kalau nggak stres stroke selesai. Tapi yang cocok mau saya laksanain lah. Ini enteng kayaknya, ringan rupanya Islam ini. Memang ringan lah Islam. Ad-dinu yusrun. Ringan, kita yang sosok ngeberat-beratin diri sebetulnya. Orang perintah itu mastata'tum, sesuai dengan kemampuanmu. Ya. Nggak mampu, janganlah, jangan dipaksakan. Terima kasih dan mohon maaf. Saya juga terima kasih yang undang ini, mudah-mudahan menjadi tali silaturahim dan semoga kita semua dikumpulkan kembali dalam akhirat, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa qad yurjal jarhi sayfi bur'un wala bur'un lima jaruhal lisan. Kalau pedang lukai tubuh masih kan ada harapan sembuh, tapi kalau kata lukai hati, kemana obat hendak dicari? Sampai jumpa pada acara dan gelombang yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.